Edson Arantes do Nascimento, atau kita lebih mengenalnya dengan sebutan Pele, adalah seorang legenda besar dunia sepak bola, sosok panutan bagi generasi setelahnya. Ayahnya bernama Joao Ramos do Nascimento, seorang mantan pesepak bola yang pernah memperkuat klub Atlético Mineiro dan Fluminense. Nama Pele sendiri awalnya muncul karena Edson kecil kesulitan mengeja nama kiper Vasco da Gama yang bernama Bile. Oleh teman-temannya, hal tersebut kemudian jadi bahan ejekan terhadap dirinya. Sejak saat itu, mereka pun memanggilnya Pele. Pele lahir di Trás Coracoes, Brazil pada 1940. Dan kini sang legenda telah berpulang pada 29 Desember 2022 setelah menderita penyakit usus buntu. Sebagian besar dari kita mungkin tak pernah menyaksikan secara langsung sepak terjang Pele di lapangan hijau. Untuk itulah kami coba merangkum 10 bukti kehebatan Pele yang membuat dirinya dijuluki sebagai The Real God. Menjuarai Piala Dunia bukanlah perkara mudah. Begitu banyak bintang besar sepak bola yang pada akhirnya gantung sepatu tanpa pernah mencicipi manisnya gelar juara dunia. Namun lain lagi ceritanya jika kita membicarakan Edson Arantes do Nascimento alias Pele. Pria kelahiran 23 Oktober 1940 ini menjadi satu-satunya atlet sepak bola yang paling sukses di ajang Piala Dunia FIFA. Tak hanya memenangkan 1 tapi 3 gelar sekaligus. Hebatnya lagi, 2 di antara gelar tersebut diraih secara beruntun pada 1958 dan 1962, menjadikan Brazil sebagai negara kedua yang mampu back-to-back juara dunia setelah Italia pada 1934 dan 1938. Hingga saat ini masih belum ada pemain yang sanggup menyamai atau bahkan sekedar mendekati rekor Pele tersebut. Membela klub papan atas dunia seperti Real Madrid, Liverpool, atau Barcelona tentunya merupakan hal lumrah yang dilakukan pesepak bola hebat. Hal ini karena selain membuka peluang meraih gelar semakin besar, juga mampu meningkatkan popularitas dalam sekejap. Tapi Pele membuktikan anggapan itu tak sepenuhnya benar. 21 tahun karirnya menggocek si kulit bundar, ia habiskan sebagian besar bersama Santos FC. Sebelum kemudian pindah ke Amerika Serikat bersama New York Cosmos lalu pensiun di sana. Real Madrid, Juventus, Napoli, dan Man United sebenarnya pernah memburu tanda tangan legenda satu ini. Tapi kecintaannya pada Santos membuatnya enggan berlabuh ke benua biru. Bersama Santos, Pele telah mencetak 643 gol dan mempersembahkan 21 gelar, termasuk 2 titel Copa Libertadores atau Liga Champions versi CONMEBOL. Sebenarnya masih ada legenda hebat lainnya yang juga tak pernah berkarir di klub besar Eropa, tapi nama-nama tersebut dirasa masih kalah pamor dibandingkan mendiang Pele. Setelah berhasil membawa tim Samba 2 kali angkat trofi Jules Rimet, nama Pele langsung mendunia. Hal tersebut juga terbukti ketika Santos melakoni pertandingan eksibisi melawan timnas Nigeria pada tahun 1969. UPXC datang ke negara itu di tengah-tengah perang saudara yang sedang berkecamuk antara pemerintah federal melawan kelompok separatis etnis Igbo. Kota Lagos, di mana tempat pertandingan akan digelar, sebenarnya berada di tengah-tengah perang tersebut. Tapi secara luar biasa, kedua pihak yang berseteru memutuskan gencatan senjata sementara untuk membiarkan sang raja beraksi di stadion ibu kota Lagos. Berbagai sumber menyebutkan gencatan senjata tersebut berlangsung sekitar 48 jam. Menurut kesaksian pemain Santos, Gilmar dan Coutinho, mereka sempat mendengar suara tembakan saat pesawat akan meninggalkan Nigeria, yang berarti peperangan telah dimulai kembali. Di ajang Piala Dunia modern, kita mengenal nama Kylian Mbappe sebagai pemain termuda yang mampu memenangkan Piala Dunia. Hal itu setelah Prancis berhasil menyingkirkan Kroasia dengan skor 4-2 pada 2018 lalu di Rusia. Tapi jika ditilik lebih jauh, rupanya rekor Mbappe masih kalah dengan legenda Brazil Pele. Legenda yang baru saja berpulang itu telah jadi kampion trofi Jules Rimet sejak usia 17 tahun 249 hari. Kala itu tim Samba melibas tuan rumah Swedia dengan skor meyakinkan 5-2. Final 1958 adalah awal Brazil menancapkan tariknya di ajang Piala Dunia. Dengan skuad yang bisa dibilang hampir sempurna, tim Samba mampu gemparkan Rosunda Stadium kala itu. Di sisi lain, timnas Swedia juga lagi jaya-jayanya. Mereka sama sekali tak tersentuh kekalahan sejak fase grup. 5 gol timnas Selecao dirasakan masing-masing oleh Blaise Pele dan Papa, sementara sisanya oleh Mario Zagallo. Adapun 2 gol hiburan Swedia dicetak oleh Agni Simonsson dan legenda AC Milan Neil Lennon.
Semasa hidupnya sebagai pesepak bola, Pele telah melakukan begitu banyak rekor gemilang. Selain juara dunia terbanyak dan top skor sepanjang masa bagi timnas Brazil, dirinya juga tercatat sebagai pemain yang paling sering melakukan hat-trick dalam sejarah. Meski tidak diketahui pasti kapan ia mencetak 3 gol pertamanya, besar kemungkinan itu terjadi saat masih berseragam Santos. Mengingat OPC adalah tim pertama yang diperkuatnya di level senior. Rekor ini diperkirakan bakal bertahan dalam waktu yang lama, mengingat hingga kini hanya Cristiano Ronaldo yang paling mendekati rekor tersebut dengan torehan 66 hat-trick saat video ini dibuat. Namun ketajaman CR7 nampaknya sudah menurun, begitu pula dengan Messi. Lantas bagaimana dengan monster muda macam Erling Haaland atau Kylian Mbappe? Mungkinkah dua sosok ini yang akan mampu melampaui rekor tersebut? Julukan Ourey atau Sang Raja bagi seorang Pele memang tidaklah berlebihan. 3 kali tim Samba dibawanya jadi jawara dunia. Ia pula hingga kini masih tercatat sebagai top skor sepanjang masa timnas Samba dengan torehan 77 gol. Raja sepak bola dari Brazil itu pernah mengklaim semasa karirnya telah mencetak 1283 gol. Tapi sayangnya tidak ada catatan resmi tentang jumlah tersebut. Bintang Paris Saint-Germain Neymar Junior kini selangkah lagi akan memecahkan rekor Pele. Sepertinya ini hanya tinggal masalah waktu. Gol ke-77 ex Barcelona itu tercipta ke gawang Kroasia saat laga perempat final Piala Dunia Qatar kemarin. Sayangnya tim Samba tak berhasil melaju ke semifinal setelah kalah dalam drama adu penalti. Pele merupakan figur yang begitu dicintai rakyat Brazil. Berkat kerendahan hati dan dedikasinya untuk negeri itu, karismanya disebut telah menyatukan seluruh Brazil. Sebelum Piala Dunia 1974, Pele sempat memutuskan tak akan memperkuat timnas Brazil lagi. Ini merupakan bentuk protesnya terhadap kekejaman rezim pemerintah kala itu. Sementara pada 1966 dan 1970, ia mengaku belum mengetahui apa yang diperbuat oleh kelompok penguasa kepada rakyat Brazil. Selain karena terlalu cinta dengan klub masa mudanya, Santos, ternyata Pele memang tidak diperbolehkan untuk bergabung dengan tim luar Brazil. Oleh Presiden Jânio Quadros, dia telah dikeramatkan dan dianggap sebagai harta karun nasional Brazil. Segala trik yang pernah dilakukan pemain manapun, Pele sudah melakukannya lebih dulu. Beristirahatlah dengan tenang. Itulah ucapan penghormatan Erling Haaland untuk sang raja di akun media sosialnya. Sementara Neymar mengatakan, sebelum Pele 10 hanyalah angka. Sebelum Pele sepak bola hanyalah olahraga. Pele telah merevolusi sepak bola lebih dari itu. Ia telah menjadikan sepak bola sebagai seni, sebagai hiburan. Sejak awal kemunculannya, Pele telah mencuri perhatian. Siapapun akan jatuh cinta saat menyaksikan gaya bermainnya. Kecepatan dan akurasi tendangan tingkat tinggi, dibalut keanggunan gerakannya hingga kerap ciptakan gol-gol brilian. Tak dapat disangkal, kehebatannya telah menginspirasi banyak pesepak bola hebat di kemudian hari. Bersama Santos dan timnas Brazil, ia juga memperkenalkan filosofi permainan indah yang disebut juga bonito. Jauh sebelum dunia mengenal dua god Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, dunia sepak bola pernah disuguhkan rivalitas luar biasa antara Pele dengan Maradona. Meski tidak benar-benar seangkatan, Maradona yang kala itu terkenal sebagai monsternya Argentina, sedangkan Pele merupakan mesin gol timnas Brazil. Keduanya sering dikaitkan satu sama lain. Meski di level klub mereka agak berbeda, karena Maradona sempat bermain di Eropa bersama FC Barcelona dan Napoli. Sementara Pele menghabiskan karirnya di benua merah untuk klub Santos FC serta New York Cosmos. Pada 2013 silam, Maradona dibuat marah oleh FIFA karena memberikan penghargaan Ballon d'Or Prix d'Honneur atau gelar pemain terbaik sepanjang masa kepada legenda Brazil itu. Dia menilai Pele tak layak mendapatkan penghargaan tersebut dan Pele akan selalu jadi yang kedua setelahnya. Sementara pada tahun 2000 silam, keduanya sama-sama dianugerahi gelar pemain terbaik abad 20. Jika Anda bertanya mengapa legenda besar seperti mereka tidak pernah memenangkan Ballon d'Or, itu adalah karena pada masa itu penghargaan tersebut hanya dikhususkan bagi pesepak bola yang berasal dari Eropa saja. Satu lagi rekor King Pele yang bakal sulit terpecahkan. Pada tahun 1959, sang ikon sepak bola global berhasil ciptakan rekor dengan mencetak 127 gol di semua ajang bersama Santos FC. Sementara itu, Lionel Messi hampir mendekati torehan tersebut pada tahun 2012 dengan mencetak 91 gol, dengan rincian 79 gol untuk Barcelona dan 12 gol bersama timnas Argentina. Menarik kita nantikan,
Kira-kira pemain manakah yang akan sanggup memecahkan catatan rekor gol tersebut? Karena dunia sepak bola tak pernah kehabisan bakat-bakat hebat di setiap generasinya.